Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kebijakan fiskal. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah yang berupa pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mengaruhi variabel-variabel yang berkaitan dengan keuangan negara. Dengan demikian, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Kebijakan fiskal terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN, dan semua itu untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik. Kita lanjutkan peran kebijakan fiskal. Pada kenyataannya, transaksi dan volume pengeluaran negara cenderung lebih cepat dibandingkan dengan meningkatnya pendapatan nasional. Dengan demikian, peranan kebijakan fiskal pemerintah adalah turut menentukan tingkat pendapatan nasional yang lebih besar. Bagi negara maju, peranan kebijakan fiskal pemerintah makin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional, terutama dimaksudkan agar pemerintah lebih mampu mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari banyaknya pengangguran, tingkat inflasi yang tinggi, mengatasi defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Sedangkan pada negara berkembang, peranan kebijakan fiskal lebih mengarah pada upaya untuk meningkatkan investasi melalui capital formation. Dengan investasi yang tinggi, maka output nasional akan meningkat yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan tujuan kebijakan fiskal ada 4. Yang pertama, memperbaiki keadaan perekonomian. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur tingkat konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima sehingga dapat mengaruhi tingkat pendapatan nasional. Tujuan kebijakan fiskal yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Implementasinya adalah dengan menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Tujuan dari semua itu adalah untuk meningkatkan laju investasi, untuk meningkatkan output nasional yang pada akhirnya dapat menyerap kesempatan kerja. Tujuan kebijakan fiskal yang ketiga adalah menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi. Implementasi dari kebijakannya adalah dengan menetapkan pajak langsung progresif dan pajak komoditas dengan harapan dapat menjaga stabilitas harga dan dapat menekan laju inflasi yang timbul di masyarakat. Tujuan kebijakan fiskal yang keempat adalah meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Implementasi dari kebijakan ini untuk meningkatkan pendapatan nyata masyarakat, dan semua ini dapat tercipta apabila investasi dari pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan secara merata dan berimbang pada berbagai sektor dan seluruh wilayah negara. Kita lanjutkan instrumen kebijakan fiskal. Terdapat 3 instrumen kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah, yaitu 1. Sistem perpajakan, 2. Politik anggaran, 3. Pinjaman pemerintah. Kita buka satu persatu. Instrumen kebijakan fiskal yang pertama adalah sistem perpajakan. Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Sebaliknya, pemerintah juga bisa mengurangi tarif pajak, di mana pemerintah bermaksud memberi kesempatan perusahaan berinvestasi
sekaligus meningkatkan konsumsi. Instrumen kebijakan fiskal yang kedua adalah politik anggaran. Pemerintah dapat menjalankan politik anggaran baik anggaran berimbang maupun anggaran tidak berimbang. Jika pemerintah menempuh anggaran berimbang, sisi pengeluaran dalam APBN direncanakan sama dengan sisi penerimaan. Sedangkan anggaran tidak berimbang dapat dibagi lagi atas anggaran defisit dan anggaran surplus. Anggaran defisit adalah anggaran yang lebih besar sisi pengeluaran daripada sisi penerimaan. Dan anggaran defisit ini dipilih jika pemerintah ingin mengejar pertumbuhan ekonomi. Anggaran surplus adalah kebalikan dari anggaran defisit, di mana sisi penerimaan lebih besar daripada sisi pengeluaran. Anggaran surplus dilakukan pemerintah untuk menekan laju inflasi di masyarakat karena kelebihan jumlah uang yang beredar. Instrumen kebijakan fiskal yang ketiga adalah pinjaman pemerintah. Dalam kondisi tertentu, terutama pemerintah mengutamakan mengejar tingkat pertumbuhan perekonomian, maka pemerintah dapat melakukan pinjaman pemerintah dengan menjual surat utang negara atau SUN. Kebijakan ini diambil dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan sekaligus bisa menekan laju inflasi di masyarakat. Kita lanjutkan, jenis-jenis kebijakan anggaran berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam APBN. Terdapat 4 macam jenis kebijakan anggaran, yaitu 1. Anggaran berimbang, 2. Anggaran dinamis, 3. Anggaran defisit, 4. Anggaran surplus. Kita buka satu persatu. Kebijakan anggaran yang pertama adalah anggaran berimbang. Anggaran berimbang disusun dengan jumlah total pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran total, sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga dengan baik. Kebijakan anggaran yang kedua adalah anggaran dinamis. Anggaran dinamis memiliki ciri-ciri anggaran yang selalu meningkat dibanding dengan tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan berusaha meningkatkan pendapatan dan melakukan penghematan pada sisi pengeluaran, sehingga tabungan pemerintah dapat meningkat. Kebijakan anggaran yang ketiga adalah anggaran defisit. Anggaran defisit memiliki ciri di mana anggaran disusun dengan jumlah pengeluaran lebih besar dibanding dengan pendapatan negara. Hal ini umumnya diatasi dengan beberapa kebijakan, yaitu menciptakan uang baru dan melakukan pinjaman. Anggaran defisit ini dipilih jika pemerintah ingin mengejar pertumbuhan ekonomi. Kebijakan anggaran yang keempat adalah anggaran surplus. Anggaran surplus memiliki ciri di mana jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah pengeluaran total pemerintah. Anggaran surplus dilakukan pemerintah untuk menekan laju inflasi di masyarakat karena kelebihan jumlah uang yang beredar. Demikian pembelajaran pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.